Selamat malam pemirsa. Di penghujung tahun 2016 ini, saya Nurul Huda Nabilah hadir untuk mengantarkan kaleidoskop Bengkulu baru. Berisi catatan-catatan penting selama tahun 2016, begitu pula dengan rencana-rencana penting pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang akan dipaparkan oleh Gubernur Bengkulu Dr. Haji Ridwan. Berikut pernyataan Gubernur Ridwan Mukti tentang reformasi birokrasi di tahun 2016 serta supervisi dan pengawasan KPK. Setelah saya dilantik pada tanggal 12 Februari, itu dilaksanakan dengan penandatanganan Fakta Integritas yang merupakan komitmen dari seluruh birokrasi yang ada di jajaran Provinsi Bengkulu untuk siap tidak korupsi, untuk siap tidak narkoba, untuk juga siap tidak berbisnis ke dalam atau lebih diistilahkan jeruk makan jeruk. Jadi itu yang kita lakukan. Atas inisiatif Gubernur tentunya yang disampaikan oleh KPK secara langsung terkait mengenai Fakta Integritas yang ditandatangani pada waktu 2 minggu menjabat sebagai Gubernur, itu akhirnya Bengkulu masuk dalam pembinaan dan pengawalan secara khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan hari ini sudah mulai baik bahwa konkretnya adalah yang dilakukan dalam penataan birokrasi adalah kita menginginkan ada membangun kultur baru birokrasi yang bersih dan profesional. Yang dapat dilihat sekarang adalah perekrutan, tidak ada yang bayar-membayar, tidak ada sogok-menyogok. Kita menempatkan tentunya tenaga birokrasi dan pejabat kita sesuai dengan kemampuan dan juga sekaligus dapat berkontribusi manfaat kepada kesejahteraan rakyat Bengkulu dan kemajuan Provinsi Bengkulu. Mengenai pengerahan seluruh birokrasi tentunya untuk mengarah kepada IT, tentunya untuk mengarah kepada e-government. Nah, tentunya ini sudah difasilitasi mulai dari sekarang dan juga diharapkan awal tahun 2017 nanti tata kelola pemerintahan di Provinsi Bengkulu sebagian sudah menggunakan IT. Hasil yang telah dilakukan dalam beberapa bulan memimpin Provinsi Bengkulu sudah terlihat bahwa birokrasinya sudah mulai ada suatu suasana yang berubah. Dukungan masyarakat juga semakin kuat dan kemudian kita mulai mendapatkan dukungan banyak dan bantuan tenaga-tenaga profesional yang mengisi jabatan di Provinsi Bengkulu. Kemudian kita mendapatkan bantuan dari kementerian, dari pusat, tenaga-tenaga profesional. Juga kita meminta bantuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan, personil-personil yang tepat untuk menduduki posisinya. Juga kita tentunya melakukan proses fit and proper test untuk menyaring pejabat eselon yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, dengan demikian sudah dapat terlihat hasil dari sebuah kultur birokrasi yang bersih, birokrasi yang profesional, dan didukung dengan tentunya adalah persepsi publik yang semakin menguat, yaitu memberikan dukungan. Konsekuensi dari tata kelola birokrasi tersebut tentunya sudah berujung pada investasi. Jadi investasi sudah mulai berdatangan di Provinsi Bengkulu dengan ada yang membangun investasi besar seperti pembangkit listrik 2 kali 100 megawatt, kemudian ada yang membangun hotel dan juga resort, juga banyak investasi-investasi masuk termasuk sektor kelautan, sektor agro, juga bekerja sama dengan duta besar negara sahabat, juga dengan provinsi-provinsi tetangga. Jadi investasi sudah semakin deras masuk ke Provinsi Bengkulu, tentunya itu dipotret melalui potret okupasi tempat nginap ataupun perhotelan itu semakin tinggi, dan juga transportasi udara juga semakin full, semakin penuh.
Jadi dari aspek birokrasi yang lebih diutamakan, yang kedua itu adalah aspek perizinan, percepatan perizinan, dan juga kemudian berinvestasi yang kemudian berujung kepada peningkatan investasi yang masuk, dan tentunya inilah yang sedang kita garap pada tahun 2016 ini.